Oke, kita hari ini akan masuk gaya hidup yang berbahaya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita, kalau yang baik kan Anda sudah tahu ya. Misalnya gini, doa, gaya hidup berdoa. Nah itu kan aman ya dan sehat ya. Gaya hidup mengampuni, oh, enak itu. Gaya hidup apa ya, macam-macam ya. Tapi ini yang saya katakan gaya hidup yang merusak, bukan roh ya, bukan roh, tapi fisik kita. Oke, kita mulai ya. Kita akan mulai, sebentar saya siapkan PowerPoint-nya. Saya siapkan PowerPoint-nya. Oke. Sebentar. Bersyukur ya. Oke, ini. Kebiasaan-kebiasaan yang Anda tidak sadari bisa membahayakan secara perlahan-lahan. Sebelum itu saya akan bahas dulu ya, gaya hidup baik atau gaya hidup taat kita tidak menyelamatkan kita. Gaya hidup baik kita atau gaya hidup taat kita hanyalah respon untuk memelihara dan mengerjakan keselamatan yang kita peroleh dari ketaatan Yesus. Ini penting sekali ya. Karena nanti Anda pasti tanya, Pak, kalau gaya hidup saya sudah baik, saya pasti aman ya? Oh, belum tentu. Jadi gaya hidup yang baik yang kita lakukan nanti, itu hanya respon. Tetap awalnya dari Tuhan. Yang baik-baik yang datangnya dari Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Jadi ngerti ya, gaya hidup baik kita itu hanya respon. Contohnya gini, anak kita sekolah karena pasti masa depannya baik dari Tuhan. Kalau kita buka toko, karena hari ini pasti diberkati Tuhan. Jadi awalnya karena Tuhan menyembuhkan kita, maka kita memelihara dengan gaya hidup yang sehat. Ada ayat yang mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Anda sudah diselamatkan dari sakit jantung. Anda sudah diselamatkan dari sakit diabetes. Ayo dijaga dengan gaya hidup sehat. Ingat ya, ini paling penting dasar rohaninya. Gaya hidup taat kita tidak menyelamatkan kita. Gaya hidup taat kita hanyalah respon untuk memelihara dan mengerjakan keselamatan yang kita peroleh. Yang taat itu Yesus, bukan kita ya. Nah ini, ayatnya Anda bisa catat, Anda sudah hafal kan, Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang kita berdosa, demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Jadi karena Yesus ya, maka kita meroleh. Sekarang kita baca ini, penting. Kebiasaan-kebiasaan yang baik menciptakan gaya hidup yang baik. Akhirnya apa? Berguna dan membangun. Tapi kalau gaya hidup yang buruk, dibangun dari kebiasaan yang buruk. Ini berbahayanya begitu Bapak Ibu. Ini terjadi di rumah tangga, keuangan, kesehatan, pelayanan. Jadi ingat ya, kebiasaan yang baik menghasilkan gaya hidup yang baik, lalu bermanfaat membangun kesehatan kita. Kalau saya boleh bergurau ya saudara, kesehatan Anda sekarang itu hasil dari gaya hidup yang lalu. Kalau nggak percaya ya, gini, kalau 5 tahun yang lalu Anda minum air putih saja, tidak suka kopi, teh, dan segalanya, ya pasti 5 tahun sekarang sampai 5 tahun ke depan tidak pernah sakit ginjal. Itu contoh. Sama aja dengan begini loh Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu kan ahli di bidang rohani. Kalau suka memberi, Anda akan diberi. Itu sudah pasti kok. Jadi keuanganmu sekarang itu kelihatan 5 tahun lalu kamu bagaimana. Nah ini harus dibicarakan supaya kita Bapak Ibu atau jemaat yang hari ini lagi sakit, gampang kok. Ayo dibangun gaya hidup yang sehat hari ini, 5 tahun lagi pasti lebih baik. Ngerti ya? Tentunya bersama Yesus. Jadi kalau hari ini Anda ambil keputusan, oke Pak Yo, saya mau coba besok melakukannya. Ya pasti 3 bulan lagi migrainmu hilang. Pak Yo saya janji,
Saya akan mengurangi nasi, ya 3 bulan lagi perutmu tambah langsing. Itu sudah pasti, saudara. Jadi ngerti ya, kita pelajari hari ini, dilakukan besok Senin, 3 bulan Anda coba, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk. Janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Anda dengar saya tiap bulan, mau tidak mau apa? Oh, katanya Pak Yo, jangan banyak-banyak kerupuk. Ya ini itu. Katanya Pak Yo makan kacang sehat, tapi jangan 1 toples. Kan gitu toh. Nah, kalau temanmu suka makan kacang, ya Anda suka makan kacang. Misalnya nih Pak Dasimun ya, Pak Dasimun suka berdoa, ketemu saya, ya saya jadi suka doa Pak, karena Bapak suka doa. Kalau saya tidak kumpul Pak Dasimun, tidak suka doa. Misalnya begitu ya. Misalnya Pak Matius Selamat ini suka menyanyi misalnya gitu. Saya kumpul beliau, saya jadi suka menyanyi. Ngerti ya? Nah kalau sebelahnya ngerokok, anakmu pasti ngerokok, kan gitu. Karena itu saya sering ngomong, jangan makan jeroan, supaya Anda mengurangi paling tidak. Gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi teman itu bahaya ya. Jangan jadi juru selamat ya. Kita hanya bisa berbuat baik supaya dia ikut berbuat baik. Tapi kalau temanmu itu berbuat buruk, lama-lama bisa mempengaruhi Anda. Tadi ada ayatnya kan, jangan sesat. Contoh nih, kalau misalnya nih, bulan depan ya, Juli saya ke Lumajang misalnya, ketemu Pak Manto. Kalau misalnya sama Pak Manto saya makan bareng, masa Pak Manto bilang gini, Pak Yohanes, tak traktir nasi babat, nggak mungkin dong. Pasti Pak Manto sungkan sama saya. Saya akan pelayanan besok ke Pasirian, ke tempatnya orang-orang yang tidak waras ya, itu Bu Vivi Laintara. Nah, nanti mungkin ketemu Pak Manto. Nah, Pak Manto nggak mungkin dong nawari saya, Pak Yohanes ada bir, nggak mungkin dong. Dia sungkan. Nah, siapa sebelahmu? Ya itu gaya makanmu. Oke ya, ngerti ya? Oke, ayo kita masuk lagi. Langsung gaya hidup yang berbahaya yang pertama. Oh ini terakhir ya, ayat terakhir. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi ingat ya, kalau kita kumpul orang, tingkah lakunya jadi kebiasaan kita. Misalnya nih terakhir ya, nggak usah pulang malam, langsung pulang pagi aja. Jadi kebiasaan itu. Anak saya kasih tahu, Sian, hati-hati ya. Papa mama ini kan cuma ketemu sebentar sekarang. Kamu lebih banyak di kampus, cari teman-teman yang membangun. Sungkan aku Pak nggak baca Pak, semua baca buku. Nah kan gitu ya. Coba temannya itu, nggak usah baca gitu ya. Nah akhirnya kita ikutan, hati-hati loh ya, hati-hati. Oke, karena itu saya minta hamba Tuhan yang bergabung ini mulai membiasakan jemaat. Ayo jemaat makan sayur loh ya. Ngomong gini, jangan lupa doa, tapi juga jangan lupa makan sayur. Ya, banyak yang suka berdoa tapi tidak suka makan sayur. Yang tersinggung katakan amin. Jadi kurang sehat ya. Oke, padahal Daniel itu suka makan sayur gitu ya. Dah, ayo langsung masuk. Ini semoga kita menutupi waktunya ya. Kita akan belajar 7 ini. Kurang tidur terus-menerus, itu kita bahas. Yang kedua apa? Stres. Berlebihan terus-menerus. Tidak olahraga sama sekali bertahun-tahun. Habis makan tidur, duduk berjam-jam, sering menahan kencing, sering menahan BAB, sering telat makan. Nah, itu 7 kebiasaan yang tidak baik. Ya, nanti Anda crop kalau Anda mau. Jangan lupa Anda crop ya. Jadi saya ulangi, yang pertama kurang tidur terus-menerus. Yang kedua stres berlebihan terus-menerus.
tidak olahraga sama sekali bertahun-tahun, habis makan tidur ini enak ini. Ini enak ini ya. Pulang pelayanan jam 10 makan nasi goreng langsung tidur. Duduk berjam-jam. Nah, ini juga bahaya ya. Sering menahan BAK atau BAB. Nanti aja kencingnya. Nah, itu bahaya, bisa kencing batu ya. Sering telat makan. Ayo, sekarang kita bahas yang pertama. Yang pertama apa? Tidur terlalu malam dan kurang tidur terus-menerus. Nah, ini ya. Yang pertama, berat badan bisa melonjak naik. Nah, itu catat itu. Kalau kurang tidur, berat badan melonjak naik. Jadi ibu-ibu, dengarkan saya. Kalau Anda mau langsing, usahakan tidurnya di bawah jam 9. Kecuali menemani suami sekali-sekali. Saya pribadi dan Mega istri saya kalau tidur di bawah jam 9, kecuali hari Sabtu anak saya kepingin Pak temeni Pak, ya udah. Atau melayani kayak kemarin saya melayani pas Amerika ya. Amerika itu di sana jam 10 pagi, saya jam 10 malam Saudara. Jadi aduh, terpaksa ya. Tapi kalau tidak, saya biasakan tidur jam 9. Sekali-sekali silakan. Penting ya. Yang pertama apa? Berat badan bisa naik. Kalau bapak-bapak mungkin berat badannya tidak naik, tapi perut pasti buncit. Kalau tidur malam hari. Jadi kalau tidak penting, tidur tidak usah malam-malam. Itu yang pertama. Loh, Pak Yohanes, tidur itu berapa jam? Ya, kalau Anda sudah umur 50 tahun, minimal 7 jam. Kalau 7 jam nanti, wah, ya memori Anda bagus. Nah, Pak Yohanes, saya kepingin bacon kok. Jangan, ya. Ya, kalau kurang tidur bisa gampang lupa. Itu yang pertama. Ya, yang pertama berat badan naik, lalu yang kedua, apa ini? Mudah lupa. Nah, itu. Jadi kalau kurang tidur mudah lupa. Anak-anak kecil, kenapa disuruh tidur? Ayo, dia hafal hari ini. 3 tambah 3, 6. Karena kurang tidur, besok ditanyai gurunya. 3 tambah 3 berapa? Berapa ya? Gitu. Begitu dia tidur siang, akhirnya ingat, oh iya 6 ya, gitu. Ngerti ya saudara? Jadi jangan kurang tidur. Saya berguru sama teman-teman kemarin ngajar di bank. Katanya orang-orang gini, Pak, berarti kalau hutangnya banyak, nggak mau bayar, nggak usah tidur Pak ya. Gampang lupa gitu. Jangan ya. Jadi ingat, yang pertama berat badan naik, kedua apa? Gampang lupa. Oke. Yang ketiga, menurunkan libido. Saya izin ya, mau ngomong tentang ini ya nanti. Kadang-kadang ngomong di gereja itu serba izin. Kalau enggak nanti, wah Pak Yohanes itu ngomong-ngomong seks. Nah, saya jelaskan ya, libido itu bukan seks. Libido itu apa? Kalau laki ingin jadi laki, kalau perempuan ingin jadi perempuan. Maksudnya gini, laki itu paling tidak potong pendek, rapi, mandi, sikat gigi, rapi gitu ya. Perempuan apa? Ya cantik, rambut panjang, pakai lipstik, bedaan. Ada perempuan yang gini, nggak usah bedaan lah, sudah umur. Itu namanya libidonya turun. Yang tersinggung katakan amin. Ada perempuan yang cuci muka itu loh, 10 tahun sekali. Jadi saudara, dengarkan saya ya, libido itu hormonnya. Laki-laki kalau libidonya turun apa? Males kerja, wes gini aja, wes mau tidak mau ya gini gitu. Istrinya dandan cantik, deh pakai sarung. Jangan ya. Jadi itu penting loh ya. Nggak kurang tidur itu mempengaruhi. Yang keempat, resiko jantung meningkat. Lalu apa? Resiko kanker meningkat. Imunnya gampang turun, ngerti ya? Jadi ini paling enggak ada 6 yang membuat Anda tidur harus cukup.
Pak, kalau saya kurang tidur malam, apakah diganti tidur siang? Bisa. Bisa, tapi tidak maksimal. Contohnya, doa pagi, bangun harus jam 4. Ya usahakan Anda tidurnya jam 9. Kalau sudah tahu doa pagi, ya bangunnya diawali, gitu ya. Kalau Anda tidur jam 11, jam 4 bangun, doa pagi, apakah salah? Tidak. Tapi kesehatanmu lama-lama menurun. Gitu ya, tolong dia dipegang ya. Jadi, Anda tahu nggak kalau di rumah sakit, kalau sudah dokternya bilang apa? Opname. Tahu opname itu apa artinya? Artinya apa? Tidak rawat jalan. Tahu artinya saudara, rawat jalan itu apa? Bisa pulang ke rumah. Kalau orang kesehatan nggak percaya Anda bisa tidur, disuruh apa? Opname. Daripada opname, enak mana tidur di rumah? Tidur di rumah gitu ya. Jadi harus cukup tidur. Minimal 7 jam ya. Saya kasih tahu ya. Kalau sekali-sekali gitu ya, kayak saya gitu, naik pesawat jam 4 pagi, ngejar, ya enggak apa-apa ya. Jadi pesawatnya jam 6 ke Jakarta, Jakarta jam 8 pergi ke Medan gitu. Ya udah, tapi itu kan tidak setiap hari. Ngerti ya? Bapak Ibu jangan bingung ya. Yang kedua, kebiasaan yang mengganggu adalah produktivitas turun. Ini penting ya, yang terakhir ya. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu, khotbahnya jadi cepat capek. Jadi nggak produktivitas gitu ya. Oke, yang kedua, stres berlebihan terus-menerus. Saudara tahu nggak kalau saudara marah-marah, saudara stres, saudara khawatir, kepala Anda mengeluarkan hormon kortisol. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Kalau gembira keluar apa? Endorfin. Kalau susah keluar kortisol. Misalnya nih, Bapak Yeremia Suyanto gitu ya. Misalnya ini, Bapak mikiri, waduh, anak-anakku nggak sayang aku rek. Ya, akhirnya keluar kortisol. Tapi kalau bapak-bapak nggak apa-apa wis, yang penting Yesus baik mbak aku, keluar endorfin gitu ya. Kalau endorfin banjir Pak Suyanto, Bapak awet muda, serangan jantung hilang. Tapi kalau kortisolnya keluar terus-menerus, bikin rambut rontok, bikin serangan jantung, dan lain-lain. Ingat nggak, arti yang gembira adalah obat generik, bukan obat yang manjur. Karena itu kalau saya ketemu pasien kanker, saya bilang gini, ini jusnya, tapi artinya harus seneng. Begitu susah, stadiumnya naik. Kemarin ada pasien ya, masih umur 22 tahun, tiba-tiba suaranya serak seminggu, tiba-tiba suaranya hilang 2 minggu. Dibawa ke dokter apa? Kanker faring, kanker tenggorokan. Saya bilang, kasih aja jus wortel, lalu kalau hari Selasa jus jambu, saya kasih jus-jusnya, tapi nggak boleh stres. Begitu makan sayur dan buah yang saya sarankan dan berdoa, stadiumnya turun 1. Tapi akhirnya mamanya kecelakaan. Dia stres, stadiumnya naik 4. Hati-hati ya saudara. Kalau Bapak Ibu pendeta yang saya hormati punya jemaat yang sakit kanker, obatnya cuma Yesus dan gembira. Kalau tidak senang pasti stadiumnya naik. Jadi ngerti ya, harus senang. Pak, masalahnya apa? Yang dibuat senang nggak ada Pak. Nah ingat itu. Filipi 4 ayat 4 kalau nggak salah ya, bersukacitalah karena Tuhan. Anak nggak nurut, nggak apa-apa. Yang penting punya Tuhan.
makan sederhana, yang penting ada Tuhan. Ya, kalau Anda percaya, ya bagus ya. Oke, kita lanjutkan. Akibat dari stres. Nah, ini yang pertama sakit perut. Sakit perut. Yang kedua diare atau sembelit. Jadi orang stres itu ada dua. Kalau enggak, maaf ya, mencret, diare, ya musuhnya sembelit, enggak bisa keluar. Pernah punya anak enggak? Diare-diare. Kenapa? Ujiannya enggak bisa. Kalau bapaknya enggak punya duit, kalau anaknya kena matematika. Sama-sama diarenya. Ada yang enggak diare, tapi apa? Sembelit. Jadi kalau ketemu pasien sembelit, saya kasih jus 3. Nanas, wortel, tomat. Pasti keluar. Kalau enggak keluar, berarti apa? Berarti stres. Ya, ingat ya. Basir, tahu enggak ya ambeien ya, basir ya. Basir juga karena apa? Stres. Yang ketiga, luka pada lambung. Sakit kepala, gangguan seksual, kesulitan bernafas, diabetes, dan mensnya terganggu. Ada anak kuliah ketemu saya, Pak Yo, saya kalau mens itu 6 bulan sekali, loh. Harusnya tiap bulan. Ternyata dia stres. Tadi ya, ada yang gula darahnya naik. Saya sudah diet, sudah pakai obat. Kenapa gula darah saya tidak turun, Pak Yu? Karena Anda stres. Stres itu bukan karena orang lain ya, bukan karena diri sendiri, banyak stres itu. Bapak Ibu pendeta yang saya hormati, kadang-kadang nggak Tuhan kalau jemaatnya ngomong gini, Pak Pendeta, saya mau cerai. Stres nggak pendetanya? Stres toh? Banyak pendeta yang mikiri jemaat nggak bisa nulung, akhirnya sedih. Maka yang keluar apa? Kortisol. Kalau jemaatnya nggak punya uang, kontrolnya habis, bagaimana? Ya doakan. Bagaimana caranya dikuatkan. Tapi Bapak Ibu nggak boleh stres. Kalau Bapak Ibu stres sampai dibawa pulang, wah kacau ya. Nanti Bapak Ibu sakit gitu ya. Oke. Masuk lagi sekarang. Yang ketiga apa? Tidak olahraga sama sekali bertahun-tahun. Kalau saya mau tanya nih, misalnya saya berguru loh ya, Pak David aja teman saya nih. Pak David, terakhir olahraga kapan? Oh, kalau Pak David mungkin kemarin. Tapi saya pernah tanya sama teman saya, kapan kamu olahraga terakhir? Ya SMA, SMP gitu ya. SMA mau enggak mau olahraga seminggu sekali. Itu apa? Olahraganya guyonan. Jadi Bapak Ibu kalau enggak olahraga selama lebih dari 3 tahun, lututnya aus. Oh iya, saya mau cerita sama Bapak Ibu. Ayo kita lihat gambar aja ya, supaya lebih jelas ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gambar ini. Ini artinya apa? Bensinnya penuh, full. Bensinnya penuh, full. Ada orang tanya sama tukang bengkel, Pak, bensinnya penuh kok pintunya nggak bisa dibuka ya? Ada yang bisa jawab nggak? Soalnya pintu itu tidak dipengaruhi bensin. Ada yang ngomong sama saya gini, Pak, saya suka makan sayur loh, Pak. Kenapa lutut saya sakit? Soalnya tidak pernah dibuka pintunya. Bensinnya penuh tetap berkarat. Lututmu ya gitu. Karena itu pasien kalau sudah koma, lebih dari 2 minggu, lumpuh, semi lumpuh. Dia harus diterapi, belajar jalan. Ngerti ya saudara ya? Jadi kalau nggak pernah, misalnya contohnya,
Kalau Anda ada tangga, belajarlah naik tangga minimal ya seminggu 2 kali. Kalau rumahmu tidak tingkat, cari tangga-tangga. Kenapa? Kalau nggak pernah dipakai, berapa banyak Bapak Ibu yang nggak bisa jongkok? Karena nggak dipakai jongkok. Ini bahaya loh ya. Ayo kita lihat yuk. Nah, ayo ini ya gambarnya apa ini gambarnya? Lift. Ya. Bapak Ibu, saya berguru ya. Kadang-kadang saya kalau pelayanan itu dianterin ke gereja, yang gerejanya di mall. Sebentar Pak Yu, saya carikan parkir paling deket pintu. Ya gitu ya. Saya bilang enggak usah, enggak apa-apa. Jarak 50 meter enggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu ada yang cari parkir sama doa, dalam nama Yesus dapat parkir. Terus yang tersinggung katakan amin. Saudara, parkir aja deket pintu. Bagaimana Anda berjalan? Belajar sekarang, ya tapi jangan sampai cari parkir 2 kilo. Gak usah ya. Tapi yang normal-normal saja. Kalau Bapak Ibu kurang berjalan, berbahaya. Kurang naik tangga, berbahaya. Paling tidak, jalan kaki itu 2.000 langkah, minimal itu. Kalau Anda mau sehat, minimal berapa? 10.000 langkah. Pak Jarot, pernah dengar ya Pak Jarot Wijardako ya? Itu teman saya, dia diabetes, dia akhirnya berkomitmen tiap hari 10.000 langkah. Sekarang lepas obat, gulanya normal. Bapak Ibu kalau punya sepatu olahraga, tolong komitmen. Di handphone, minta tolong anaknya download aplikasi jalan. Bapak dihitung langkahnya, oh lumayan 3.000 langkah. Jantungmu tidak bisa kena serangan jantung. Kalau 5.000 langkah, kolesterolmu turun. Kalau 10.000 langkah, diabetesmu hilang. Ini penting ya, penting supaya Bapak Ibu lebih sehat. Oke. Kenapa sih Pak kita harus gerak itu? Nah, Bapak Ibu lihat ini gambarnya nih. Orang dewasa itu tulangnya berapa? 206. Bapak Ibu, kalau kita dibuang dagingnya itu bentuknya seperti ini loh. Lucu nggak? Lucu ya. Karena itu kita nggak usah sombong. Yang ganteng, yang nggak ganteng, nggak usah sombong. Kalau dibuka badannya tulang. Tulang itu kalau nggak digerakkan rusak saudara. Ngerti ya? Jadi olahraga. Pak Yu, olahraganya bagaimana? Nanti tolong tanyakan ya. Saya kasih olahraga yang gampang. Oke. Oke, kita masuk. Agak cepat aja ya. Sudah 30 menit. Ini otot. Otot kalau nggak pernah digunakan, mengecil. Oh ya, saya mau tanya, Bapak Ibu tahu nggak kenapa kita tambah tua, tambah kurus? Ayo. Soalnya badannya tidak digerakkan kayak masa mudanya. Bapak Ibu kira-kira pahanya sama dulu gede mana? Kurus sekarang. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai. Gitu ya. Tolong olahraga. Oke. Sekarang saya akan masuk yang keempat. Gaya hidup yang keempat. Habis makan, tidur. Nah ini. Jadi habis makan itu berapa jam sebaiknya tidur? 1 jam. Jadi kalau Bapak Ibu mau tidur jam 10, jam terakhir makan jam berapa? Jam 9. Oh ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak tersinggung, saya ajari ya. Saya sama istri saya Mega, janji Senin sampai Jumat, makan terakhir jam 5. Kita sudah jalankan ini 1 tahun. Kecuali hari Sabtu pelayanan gitu ya.
sama keluarga, minggu sama jemaat. Tapi paling tidak 5 hari ketat, 2 hari santai. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu coba. Komitmen, aku jam 5, setengah 6 makan terakhir. Pak, nanti kalau lapar Pak jam 8, Pak jangan dipikir dulu, gampang itu ya. Nanti kalau lapar sekali gampang. Saya kalau nggak tahan jam 9 habis seminar, istri saya goreng tahu, saya nggak do tahu. Orang lapar itu dikasih tahu 2, diminumin air putih segelas cukup. Puas enggak? Enggak. Siapa yang suruh puas? Tapi enggak sakit gitu loh. Bapak Ibu cobaan, saya ajarkan cobaan. 3 bulan ini aja, janjio makan terakhir Senin sampai Jumat jam 6. Pasti pinggangmu tambah kecil, pasti migrenmu hilang, pasti gula darahmu hilang, pasti kolesterolmu turun. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang perutnya buncit, kalau mau saya ajari loh ya. Saya belajar Senin sampai Jumat. Nah ini, kalau mau. Nasi 1 piring, tahu ya, nasi 1 piring, itu saya bagi 3 kali makan. Saya gini nganggapnya, saya anggap peraturan pemerintah terbaru. Ngerti ya? Nasi putih harus dibagi 3. Saya coba itu. Pertama rada bingung. Waduh, gak puas ini. Tak tambahi sayur, kangkungnya, bayamnya, tempe nih, tahu nih, telurnya jangan nambah loh ya, kolesterol ya. Kolesterol saya janji juga, Senin sampai Jumat, telur 1. Jangan lebih. Ya, saudara, kalau saudara mau ngatur ini, hidupmu jadi lebih baik. Kalau Sabtu, ya lebih refreshing lah sama keluarga. Tapi Senin sampai Jumat, bayangkan, Senin sampai Jumat berapa hari? 5 hari. 5 hari diatur, 2 hari santai. Baik mana sama 7 hari ngawur? Ya, lebih baik 2 hari aja yang ngawur. Oke, kalau Anda mau tak jelaskan lagi. Doa sehari 3 jam sama 1 jam sama 1 menit bagus mana? Ya bagus banget. Anda ngerti itu teori, kan tak ajari ya. Kalau Anda jam 6 pagi makan, terakhir makan jam 6 malam, berarti Anda tidak makan berapa jam? 12 jam. 12 jam makan, 12 jam puasa. Ya pasti kurus. Bayangkan kalau Anda makan terakhir jam 10 malam. Besok sarapannya jam 6. Berarti Anda hanya puasa 8 jam. Berarti Anda makan berapa? 14 jam. Banyak makannya daripada puasanya. Ya gemuk. Makanya tak ajari Bapak Ibu. Jadi ya, dengarkan saya. Misalnya nih, Pak Markus Sabtu Haji. Kalau Bapak terakhir makan jam 7, janji yo, besok makan pagi jam 9. Lalu lumayan itu. Kalau Bapak, misalnya Pak David, terakhir makan jam 6, janji yo, besok sarapan setengah 8. Mau enggak mau, migrenmu turun, kesehatanmu bagus. Gitu aja loh saudara. Semoga ini saudara diberkati ya. Gaya hidup yang sehat. Pak, saya besoknya nggak tahan Pak. Ya nggak apa-apa sekali-sekali. Tapi ingat itu. Kita punya komitmen. Mumpung nggak ada yang marah sama kita. Mumpung nggak disuruh dokter. Paling enak ngatur diri sendiri. Gitu ya. Bapak Ibu kan ngerti bagaimana melatih hati untuk berdoa atau enggak gampang toh? Ya seperti itu, gitu ya. Misalnya Pak David ngomong, Pak Yohanes, aku sekarang komitmen bangun jam 5 doa. Ya seperti itu, komitmen seperti itu. Maka manusia rohaninya Pak David tambah kuat. Tetapi kalau Pak David setuju, kalau bisa manusia fisiknya juga sehat. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Hendaklah tubuhmu, roh, jiwa sempurna, gitu ya. Ya, ayo yang ke berikutnya. Duduk berjam-jam. Ada kasus waktu saya ke Amerika,
kan pesawatnya itu 24 jam. Bayangkan saudara, duduk terus ya. Saya tiap 3 jam berdiri, jalan, kecuali saya tidur. Ditanyai pramugarinya, kenapa? Anda ada apa? Tidak apa-apa, saya mau jalan-jalan saja. Di ujung ada orang tua, sampai Amerika sudah meninggal. Kenapa? Kalau Anda duduk lebih daripada 4 jam, Anda tidak berdiri, maka darah kental di kaki bisa naik ke paru-paru. Karena itu, habis lari juga nggak boleh langsung duduk lama juga nggak boleh. Gini ya saya jelaskan ini. Duduk yang lama itu, kakimu pembuluh darahnya tidak berjalan lancar. Bisa naik ke paru-paru dan menyebabkan bahaya. Ini kasusnya orang yang duduk berjam-jam. Karena itu orang yang kerja di kantor rentan serangan ini. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu mengerti ya, kalau nyiapkan khotbah 3 jam 2 jam berdiri gitu ya, jalan gitu. Kalau saya dipanggil orang kantor ngajar kesehatan, saya ajari, tolong pergi dikit ke toilet, jalan ke sampah, ke temenmu gitu ya, jangan diem aja. Oke, yang berikutnya kurang 2 ya, biar agak cepat nanti tanya jawabnya banyak. Sering menahan BAK, BAB, ya ini. Ya, siapakah yang sering menahan? Bapak-bapak kalau pergi sama ibu-ibu biasanya gini, ibu-ibu bilang, Pak, aku mau ke toilet. Ibu ini nggak bisa nahan, dah. Yang tersinggung katakan amin. Jadi ibu-ibu ini malas kencing karena suaminya jahat. Yang kedua, toiletnya itu kotor, ibu-ibu nggak bisa ke toilet. Padahal nahan kencing itu bahaya. Nahan BAK itu bisa kanker. Nahan kencing itu bisa kencing batu. Ngerti ya? Jadi jangan nahan kencing ya, tapi jangan sedikit-sedikit kencing gitu ya, itu juga ada penyakitnya sendiri. Jadi normal, kalau pengen kencing ya kencing aja gitu ya, jangan ditahan-tahan. Oke, yang terakhir, ini terjadi infeksi ya, batu, kencing batu ya. Oke, yang terakhir, sering telat makan. Saudara, ini terakhir ya, puasa sama telat makan beda. Kalau Bapak Ibu tidak makan dari jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 12 makan, itu disebut puasa setengah hari. Tapi kalau Bapak Ibu makan pagi, jam 7, lalu jam 12 tidak makan, makannya jam 4 sore, itu namanya telat makan. Saya ulangi ya. Kalau dari pagi tidak makan, bukannya jam 3, itu namanya puasa. Badanmu sehat. Tapi kalau pagi makan kerupuk, siang tidak makan, itu namanya telat makan. Ya, jadi telat makan adalah ketika Anda sudah mulai makan kedua telat. Makan pagi normal jam 7 sampai jam 8, jam 9. Lalu makan siang jam 12 sampai jam 2. Makan malam jam 5 sampai jam 8. Ingat, Bapak Ibu, kalau makan misalnya, Pak, saya harus makan jam 10 malam, Pak, habis kebaktian lapar. Oke, saya kasih aturan. Kalau Anda boleh tidak setuju ya, tapi ini aturannya. Kalau mau makan nasi yang penuh, misalnya siapa ya? Misalnya Pendeta Suwandi. Nah, misalnya Bapak Suwandi ngomong gini, Pak Yohanes, saya habis pelayanan jam 10 dari desa jauh, saya lapar. Nah, saya ajari ya, kalau Bapak sehari-hari Senin sampai Jumat di rumah, makan terakhir jam 6, jam 7. Nasinya setengah porsi. Jangan setengah magicom ya Pak Swadi. Setengah porsi. Kalau siang 1 piring, kalau pagi 1 piring. Tapi kalau malam setengah piring. Nah, kalau Pak Sumani mendadak pelayanan di atas jam 8 lalu lapar, Bapak janji nasinya 1/4.
Pak, saya jam 9 malam ke atas, janji gak pakai nasi, gado ikan, sayur, sama tempe tahu. Kan nggak setiap hari. Jadi kalau nasi penuh jam 7 ke bawah. Kalau jam 8, nasinya 1/4. Kalau di atas jam 9, nggak usah nasi. Tak kasih contoh, saya jam 5 makan nasi 1/4. Tiba-tiba habis khotbah pelayanan jam 9 di Madiun, lapar, lapar ini. Akhirnya pergi sama jemaat, cari nasi pecel di Madiun. Lalu saya ngomong, Pak, saya sayurnya double, enggak pakai nasi, enggak mau daging sapi, saya mau ayam sama mujair. Duh, kenapa Pak Yohanes? Karena malam saya cuma makan ayam atau ikan. Kalau sapi makannya siang. Yang setuju katakan amin. Ngerti ya? Jadi bakso itu sapi toh, siang. Sate itu siang. Rendang siang. Kalau masuk restoran Padang, malam hari apa? Ayam pop, ayam goreng, ikan. Jadi Bapak Ibu tak kasih ya penjelasan terakhir ya. Ikan bebas dimakan pagi, siang, dan malam. Ingat ya, diingat-ingat itu. Diingat-ingat. Pagi, siang, malam bebas makan ikan. Kedua, ayam paling bagus dimakan siang dan malam. Tapi kalau sapi, hewan kaki 4, itu apa aja Pak? Ya banyak, sapi, kambing, meja nggak ikut ya, meja kakinya 4 tak ikut. Ada yang suka makan babi misalnya, ya siang, jangan malam. Karena masih ada teman-teman yang suka makan babi ya. Kalau Anda harus makan babi, jangan lemaknya, jangan jeroannya, siang. Pelan-pelan diganti, gitu loh ya saudara ya. Tapi kalau umurmu 50 tahun ke atas, paling aman ikan. Ikan apa Pak? Terserah. Mujair sampai ikan laut, gitu ya. Nah, saya rasa sudah cukup ya saudara.